Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Pro dengan kode name Omega. Jadi kedua handphone ini kasusnya adalah boot loop, hanya sampai di tampilan logo MI aja. Kita coba nyalakan dan seperti ini tampilannya. Tidak bisa masuk ke tampilan menu, hanya logo MI aja. Kita akan coba untuk melakukan flashing ulang firmware-nya dan bisa kita letakkan dulu handphonenya. Kemudian kita menuju ke tampilan komputer. Di sini sudah kita siapkan ada 3 file yang akan kita gunakan. Yang pertama kita install adalah MTK driver. Kita double klik aja, kemudian kita install MTK V1.0.14-nya. Karena Redmi Pro Omega ini menggunakan chipset MTK, maka kita perlu juga menginstal driver MTK-nya. Kita tunggu proses installnya sampai dengan selesai. Kemudian, kalau install drivernya sudah selesai, kita bisa klik finish. Kalau sudah finish, untuk jendela WinRAR-nya ini juga kita keluarkan. Kemudian ada file yang kedua. Di sini adalah firmware Omega Global Emax V8.0.7.0. Kita ekstrak di sini aja, klik kanan kemudian ekstrak di sini dan muncul konfirmasi enter password. Untuk passwordnya adalah Magelang Flasher, huruf kecil semua. File ini gratis, silahkan digunakan sebijaksana mungkin. Kemudian kalau password sudah kita masukkan Magelang Flasher, kita klik OK aja dan kita tunggu proses ekstraknya sampai dengan selesai. Kemudian nanti akan muncul sebuah folder hasil ekstrakannya. Nama foldernya sama dengan nama file mentahnya, Omega Global Emax. Kita buka dulu. Dan seperti inilah isinya. Nanti kita akan flash firmware ini. Kemudian sekarang kita menuju ke file yang terakhir. Ada SP Flash Tool Windows versinya 5.16.12. Kita ekstrak di sini juga sampai menjadi sebuah folder. Jadi untuk chipset MediaTek Flash Tool-nya menggunakan SP Flash Tool. Kita buka langsung folder hasil ekstrakannya. Kemudian di dalamnya ada file flashtool.exe. Kita jalankan langsung, kita double klik aja. Kemudian tampilan Flash Tool MediaTek adalah seperti ini. Kita tunggu masih loading. Kemudian di sini smartphone Flash Tool, kita akan memasukkan firmware dari Redmi Pro Omega tadi yang sudah kita ekstrak. Kita cek dulu lagi, kita masuk ke folder Omega Global Emax. Kemudian di dalamnya ada sebuah file scatter dengan nama mt6797 android scatter.txt. Kita masukkan file scatternya ke kolom scatter loading file. Kita klik tombol scatter loading, kemudian kita arahkan ke folder di mana tadi mengekstrak firmware-nya. Tadi aku taruh di desktop, kemudian bahan. Kita buka folder firmware-nya Omega Global Emax. Kemudian di dalamnya kita pilih mt6797 android scatter.txt. Kemudian kita klik open untuk menginputkan file scatter ke SP Flash Tool-nya. Kita pilih sekarang, kemudian klik open dan perhatikan di kolom bagian bawah dari SP Flash Tool-nya muncul beberapa tampilan bagian partisi dari firmware-nya. Untuk preloader, bagian preloader perhatikan kita hilangkan centangnya. Harus kita hilangkan centangnya pada bagian preloader. Kemudian sekarang kita kembali ke handphonenya dulu dan kita siapkan kabel data yang bagus untuk melakukan flashing. Karena Redmi Pro Omega ini menggunakan USB Type-C, maka silahkan gunakan kabel data Type-C juga. Jika tidak punya, bisa gunakan sambungan converter micro USB to Type-C seperti ini. Kemudian kita langsung akan menghubungkan kabel data ke handphonenya, dan cara menghubungkannya adalah handphone harus dalam keadaan mati. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mematikan handphone Xiaomi Redmi Pro dalam kondisi boot loop? Tentu saja kita tidak bisa mematikan handphone ini dengan cara yang normal. Tenang aja, tetap ada solusinya di channel Magelang Flasher. Kita bisa menekan tombol volume atas dan tombol power untuk mematikan handphone ini. Kita tekan dan tahan sampai layarnya gelap, logo MI hilang, kemudian dengan cepat kita lepaskan kedua tombolnya. Kita tunggu sejenak. Kalau handphone tidak menyala lagi, berarti sukses. Kalau handphone masih tetap menyala lagi, restart, maka kita harus mengulangi menekan volume atas dan tombol powernya.
Kalau tetap tidak bisa, maka kita harus membongkar casing belakangnya dan kita lepas soket baterainya. Oke, sekarang kedua handphone sudah mati, kita menuju lagi ke tampilan komputer. Kemudian kita setting dulu untuk SP Flash Tool-nya ini, kita bisa klik menu download yang logonya panah warna hijau ke bawah dengan tulisan download, langsung aja kita klik. Kemudian kita hubungkan handphone ke komputer tanpa menekan tombol apapun. Langsung aja kita colokkan kabel data ke komputer tanpa menekan tombol apapun dan perhatikan akan langsung terbaca pada SP Flash Tool-nya. Jika tidak terbaca, tidak muncul logo merah kemudian logo kuning, berarti ada yang salah dengan driver MediaTek di komputer Anda. Perhatikan sekarang sudah ada progress flashingnya, download flash 100, kemudian kita tunggu sampai proses flashingnya ini selesai. Download flashnya ini sampai persentasenya di 100%. Kita tunggu aja sampai dengan selesai. Dan cara flashing ini akan menghapus seluruh data Anda. Semua data yang tersimpan di internal memori, baik itu foto, video, kontak, catatan, aplikasi, semuanya akan hilang. Dan file firmware ROM yang kita gunakan ini juga bisa digunakan untuk bypass akun Mi, karena file ini adalah file modifikasi yang mana otomatis mendisable fitur akun Mi-nya. Ketika handphone nanti sudah selesai kita flash, kemudian kita nyalakan, maka akun Mi juga tidak akan bisa digunakan. Tetapi keunggulan ROM ini adalah bahasanya banyak. Berbagai macam bahasa tersedia di ROM ini. Bahasa Indonesia juga ada. Yang kita ketahui kalau Redmi Pro itu adalah official Cina ROM-nya dan tidak ada ROM global resminya di web Xiaomi. Oke, sekarang proses flashingnya sudah selesai. Kita tunggu aja. Sekarang untuk loading yang terakhir kali cukup cepat. Kita tunggu sampai prosesnya 100%. Kemudian akan ada notifikasi centang besar di layarnya dengan keterangan download OK. Berarti proses flashing firmware-nya sudah rampung, sudah selesai. Kita bisa kembali ke handphonenya, kita lepaskan kabel datanya, dan kita tekan tombol powernya, kita tahan sampai muncul logo MI di layarnya. Kemudian kalau sudah muncul logo MI, kita tunggu aja proses loadingnya sampai dengan selesai. Kita letakkan handphonenya dan kita berganti ke handphone yang satunya. Prosesnya sama, kita klik dulu menu download pada SP Flash Tool-nya. Kemudian kita colokkan handphone ke kabel data atau sebaliknya ya. Maksudnya kita colokkan kabel data ke handphone tanpa menekan tombol apapun dan kita tunggu sampai ada loading bar warna merah, download DA 100%, kemudian download flash dan kita tunggu sampai proses flashingnya selesai. Dan ini juga handphone kasusnya boot loop sama. Kemudian salah satu handphone tadi sebelum boot loop kabarnya adalah terkunci akun Mi. Kemudian nanti kita akan lihat apakah setelah selesai proses flashingnya tetap ada tampilan terkunci akun Mi atau benar-benar sudah clean. Karena pengalaman yang sebelumnya file ini sudah pernah aku buat tutorialnya untuk bypass akun Mi. Silahkan cek videonya di pojok kanan atas, sudah aku taruh linknya. Cara bypass akun Mi pada handphone Xiaomi Redmi Pro dengan codename Omega juga menggunakan file ini. Dan bypass akun Mi metodenya adalah disable, yang artinya akun Mi ini tidak bisa digunakan lagi. Kita mendisable fitur akun Mi pada ROM-nya sehingga handphone tidak akan terkunci akun Mi-nya lagi jika dihubungkan ke koneksi internet, baik itu menggunakan WiFi atau menggunakan kartu data. Oke, sekarang proses flashing untuk HP yang kedua ini sudah selesai, sudah muncul notifikasi download OK. Kita bisa kembali ke handphonenya dulu dan kita akan nyalakan juga. Caranya sama, tekan tombol power sampai muncul logo MI di layarnya. Tekan dan tahan terus sampai muncul logo MI. Kalau belum muncul logo MI-nya, kita lepaskan tombol powernya dan kita tekan lagi. Oke, sekarang kedua handphone ini sedang melakukan loading, booting up pertama kali saat selesai proses flashing, dan kita tunggu aja sampai loadingnya ini selesai. Kemudian handphone yang sebelah kiri sudah selesai, ternyata MIUI-nya adalah betul-betul MIUI 8. Kita cek sekarang, setup dulu, dan bahasanya terdapat berbagai macam bahasa.
Untuk Indonesia langsung aja kita cari di bagian bahasa Indonesia untuk MAUE 8 di atas sendiri biasanya. Kita scroll dulu ke atas, cari bahasa Indonesia di bagian B ya. Oke, atas sendiri kan, betul sesuai yang aku kira tadi. Kemudian kita next lagi setupnya, kita pilih lokasi. Langsung aja kita pilih juga lokasinya ke Indonesia. Kemudian next setup. Kemudian hubungkan ke jaringan, bisa kita lewati dulu agar handphone ini setupnya cepat. Jangan kita hubungkan dulu ke jaringan. Kemudian next dulu, kita next terus sampai ke tampilan menu. Kita pilih tema bebas, silahkan. Kemudian setup complete, you are ready to rock. Kita tunggu sampai loadingnya selesai dan handphone ini masuk ke tampilan menu. Oke, sampai di sini sudah sukses. Flashing handphone Redmi Pro Omega yang pertama sudah fix. Ternyata kasusnya hanya software aja. Kemudian kita cek dulu emailnya. Oke, sudah muncul emailnya, berarti aman. Jaringan bisa kita pastikan normal untuk selulernya. Kemudian MAUE-nya versi MAUE 8.0.7.0 Android 6. Kemudian kita cek apa lagi ya? Oke, untuk akun Mi-nya tidak bisa kita klik ya, berarti disable. Jadi ROM ini tanpa akun Mi, tidak bisa menggunakan fitur akun Mi, dan juga ROM ini tidak bisa di-upgrade karena official dari Redmi Pro ini adalah ROM Cina, tidak ada ROM globalnya. Kemudian ROM yang kita pakai ini ROM apa? Katanya Redmi Pro Omega tidak ada ROM globalnya. Jadi ROM yang kita pakai ini bisa dibilang global tetapi bukan official. Jadi ini adalah ROM global unofficial. ROM modifikasi, ROM porting aja. Yang penting user dari Redmi Pro ini bisa menikmati berbagai macam bahasa, terutama untuk Indonesia bisa menggunakan bahasa Indonesia. Oke, kita setup untuk handphone yang kedua sudah menyala, sedang kita lakukan setup sampai ke tampilan menu. Kemudian kita tunggu setup complete, you are ready to rock, dan kita tunggu sampai masuk ke tampilan menu. Seperti biasa SOP-nya setelah selesai flashing adalah kita cek emailnya. Khusus untuk MediaTek ini memang sedikit rawan kehilangan email saat proses flashing firmware-nya. Oke, email sudah muncul, berarti aman ya. Kemudian kita cek juga di bagian sinyalnya aman, tipe jaringan prioritas, bisa support ke LTE. Dan perhatikan sinyalnya juga aman karena IMEI juga aman. Jika IMEI hilang, kita bisa melakukan restore IMEI menggunakan software namanya adalah MAUI Meta 3G. Silahkan browsing di Google untuk software MAUI Meta 3G-nya apabila Anda kehilangan IMEI di handphonenya. Oke, sekarang kedua handphone ini sudah normal kembali dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan. Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.